Halo pemirsa, sorotan dunia sepekan kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi peristiwa dan isu global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya, Dio Manik, inilah sorotan dunia sepekan selengkapnya. Pemirsa, informasi utama kita dari serangan udara militer di negara bagian Zamfara, Nigeria Barat Laut dilaporkan menyebabkan lebih dari 100 warga sipil tewas dan banyak lainnya luka-luka. Insiden ini terjadi di tengah operasi militer Nigeria melawan kelompok bandit dan pemberontakan bersenjata di wilayah tersebut. Rekaman video yang diambil pada Rabu 13 Mei 2026 menunjukkan para korban luka termasuk anak-anak dan lansia mendapatkan perawatan di sebuah fasilitas kesehatan di negara bagian Niger. Sejumlah korban terlihat mengalami luka serius dan dibalut perban, sementara warga lainnya mengungsi ke tempat penampungan sementara dengan membawa barang-barang milik mereka. Tani bagina sai kana asi tani azara shikna to au to ya ina sibitina au kuma da tunan da ko ba ko ya shashi aba ko shagina muram to ya na sibitin to man to ya na sibitin da ko ba ko gina ko shama ai au grad na ko kusan pe lab mini yonage sai wannan Allah mai ma je zami ga mutuna asibiti da kwasa Sementara itu, para pengungsi meminta bantuan pemerintah karena kehilangan tempat tinggal dan tidak dapat kembali bertani untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Media lokal melaporkan serangan terjadi saat militer Nigeria melancarkan operasi terhadap kelompok bandit dan jaringan pemberontak bersenjata di wilayah Zamfara. Mayor Jenderal Michael Onoja disebut mengkonfirmasi adanya serangan di Pasar Tumfa. Namun pihak militer menegaskan operasi dilakukan secara presisi untuk menargetkan elemen teroris yang dituduh melakukan pungli di kawasan pasar. Militer Nigeria juga membantah laporan tentang besarnya jumlah korban sipil dan menyatakan tidak ada bukti valid yang mendukung angka korban seperti disebut kelompok hak asasi manusia. Hingga kini, otoritas masih melakukan pendataan korban tewas, korban luka, serta jumlah warga yang terpaksa mengungsi akibat serangan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut gencatan senjata dengan Iran saat ini berada dalam kondisi life support. Hal tersebut disampaikan setelah ia menolak respon terbaru dari Teheran yang dinilai tidak memenuhi tuntutan terkait isu program nuklir. Dalam pernyataannya di Washington, Donald Trump menyebut proposal yang diajukan Iran sebagai piece of garbage atau sampah karena tidak memuat konsesi terkait program nuklir Iran. Trump menegaskan, Amerika Serikat tetap menuntut agar Iran tidak memiliki senjata nuklir dan menilai respon terbaru Teheran tidak menunjukkan komitmen ke arah tersebut. Unbelievably weak, I would say. I would call it the weakest right now. After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. They said, I'm not going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. It's on life support. They understand these are all medical people. Dr. Oz, life support is not a good thing. Do you agree? Diagnostic. I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, sir, your loved one has approximately a 1% chance of living. Sebelumnya, Iran sempat menyetujui secara lisan untuk mengizinkan Amerika Serikat membantu mengambil uranium yang telah diperkaya tinggi. Menurut Trump, ketentuan ini juga tak lagi tercantum dalam proposal tertulis terbaru yang disampaikan Teheran. Kondisi ini memicu kekhawatiran internasional bahwa gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran dapat kembali runtuh dan memperluas konflik di kawasan Timur Tengah. Sementara itu, Iran dilaporkan tetap menuntut pencabutan sanksi, penghentian blokade, dan pengakuan atas kedaulatan mereka di Selat Hormuz sebagai bagian dari proses negosiasi. Pengamat menilai kebuntuan diplomatik ini berisiko memperburuk stabilitas global, termasuk pasar energi dunia, mengingat Selat Hormuz merupakan salah satu jalur distribusi minyak terpenting di dunia. Tim redaksi Sinpo TV
melaporkan. Pemirsa, ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali memanas di tengah upaya penyelesaian konflik di Timur Tengah. Iran menuntut Washington menerima proposal damai terbaru atau menghadapi keruntuhan diplomatik yang lebih parah. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf dalam unggahan X yang menegaskan bahwa Amerika Serikat harus mengakui hak-hak rakyat Iran sebagaimana tertuang dalam proposal damai 14 poin yang diajukan Teheran. Ghalibaf menyebut setiap pendekatan selain itu tidak akan membuahkan hasil dan hanya akan memperburuk situasi seiring dengan memanasnya kondisi diplomatik kedua negara. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Iran menuntut penghentian perang di berbagai wilayah, termasuk Lebanon, pencabutan blokade Angkatan Laut Amerika Serikat, serta pembebasan aset-aset Iran yang dibekukan di luar negeri. Menyikapi hal tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa respons Iran tidak dapat diterima dan menegaskan bahwa Washington akan meraih kemenangan mutlak. Trump juga menyebutkan gencatan senjata yang berlangsung sejak sebulan terakhir berada di ambang kehancuran. Hingga kini situasi diplomatik kedua negara masih memanas dan belum menunjukkan titik terang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, suara tembakan mengguncang gedung Senat Filipina di Manila saat aparat berupaya menangkap seorang senator yang dicari Mahkamah Pidana Internasional atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan. Insiden tegang terjadi di gedung Senat Filipina ketika suara rentetan tembakan terdengar di tengah upaya penangkapan terhadap seorang senator yang menjadi target penyidikan internasional. Menurut saksi mata dan laporan media, aparat keamanan berusaha mengamankan sang senator yang dicari oleh International Criminal Court terkait dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan. Suasana di kawasan Senat sempat mencekam dengan petugas keamanan meningkatkan pengamanan dan membatasi akses ke sejumlah area gedung. Hingga saat ini belum ada informasi resmi terkait korban maupun pihak yang melepaskan tembakan. Namun otoritas Filipina menyatakan penyelidikan masih berlangsung. Kasus ini kembali menarik perhatian internasional terhadap hubungan Filipina dengan ICC, serta penegakan hukum terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Hingga kini, situasi di gedung Senat Filipina dilaporkan sudah terkendali. Namun ketegangan politik dan hukum terkait kasus tersebut masih terus berlanjut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba di Beijing pada Rabu malam dalam agenda pertemuan bilateral dengan Xi Jinping. Dengan didampingi oleh putranya Eric, Trump disambut langsung oleh Wakil Presiden China Han Zheng. Sambil mengepalkan tangan, Trump menuruni tangga pesawat dan disambut oleh Wakil Presiden China Han Zheng. Kedatangan Donald Trump di Beijing menjadi sorotan internasional karena pertemuan dengan Xi Jinping dinilai akan menentukan arah hubungan dua negara adik kuasa tersebut yang juga dapat berpengaruh pada stabilitas global. Sejumlah isu strategis dikabarkan akan menjadi agenda pembahasan, termasuk konflik di Timur Tengah, ketegangan ekonomi global, perdagangan internasional, serta persaingan dalam pengembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Dalam kunjungannya, Trump juga membawa 18 CEO dan eksekutif perusahaan besar Amerika Serikat, termasuk CEO Tesla, Elon Musk, dan Apple, Tim Cook. Pertemuan ini berlangsung di tengah meningkatnya kekhawatiran dunia terhadap stabilitas global, menyusul memanasnya sejumlah konflik internasional dan persaingan geopolitik antara Washington dan Beijing. Analis menilai KTT ini menjadi momen penting bagi kedua negara untuk mencari titik temu sekaligus meredakan tensi yang selama ini membayangi hubungan Amerika Serikat dan China. Selama beberapa tahun terakhir, hubungan kedua negara diwarnai persaingan di berbagai bidang, mulai dari perdagangan, teknologi, hingga pengaruh politik dan militer di kawasan Indo-Pasifik. Dunia internasional kini menantikan hasil pertemuan antara Donald Trump dan Xi Jinping yang diperkirakan akan memberikan dampak besar terhadap ekonomi dan stabilitas global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump terlihat membalas salam hormat salut dari Menteri Pertahanan China saat menyambutan resmi delegasi di Beijing. Momen tersebut terekam kamera dan menjadi sorotan karena jarang terjadi dalam protokol diplomatik tingkat tinggi.
Dalam tayangan video, Trump terlihat bersalaman dengan para pejabat pemerintahan Cina didampingi oleh Xi Jinping. Pejabat militer Cina lebih dahulu memberikan salam hormat sebelum Trump membalas dengan gestur serupa. Aksi ini dinilai sebagai bagian dari penghormatan dalam upacara penyambutan kenegaraan. Momen tersebut terekam kamera dan menjadi sorotan karena jarang terjadi dalam protokol diplomatik tingkat tinggi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump disambut meriah oleh Presiden China Xi Jinping di Great Hall of the People atau Balai Agung Rakyat di Beijing. Pertemuan kedua pemimpin dunia ini langsung menjadi sorotan internasional karena berlangsung di tengah ketegangan perdagangan global, persaingan geopolitik, dan konflik internasional yang masih memanas. Presiden China Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali bertemu dalam kunjungan kenegaraan penting di Beijing, Kamis waktu setempat. Pertemuan kedua pemimpin dunia ini langsung menjadi sorotan internasional karena berlangsung di tengah ketegangan perdagangan global, persaingan geopolitik, dan konflik internasional yang masih memanas. Suasana penyambutan Donald Trump berlangsung megah di Great Hall of the People atau Balai Agung Rakyat di Beijing. Media dari berbagai negara terlihat memenuhi area lokasi. Anak-anak sekolah juga turut bersiap menyambut kedatangan Presiden Amerika Serikat tersebut. Dalam rekaman video yang beredar, Donald Trump dan Xi Jinping terlihat berjalan menyusuri barisan pelajar. Trump tampak beberapa kali bertepuk tangan dan memberikan respon kepada para pelajar yang menyambutnya. Gestur Xi Jinping yang mendampingi langsung Trump sepanjang prosesi penyambutan juga terlihat menonjol. Keduanya berjalan bersama menaiki tangga utama gedung pertemuan. Xi tampak menjelaskan berbagai detail acara sambil mengarahkan perhatian Trump ke atraksi dan simbol-simbol kehormatan sebelum memasuki agenda pertemuan resmi di dalam gedung. Kunjungan Donald Trump ke China berlangsung pada 13 hingga 15 Mei 2026 dan menjadi lawatan kenegaraan kedua ke negara tersebut sejak tahun 2017 saat Trump memimpin periode pertamanya sebagai Presiden Amerika. Sebelumnya, agenda kunjungan ini sempat dijadwalkan pada April, namun ditunda atas permintaan pihak Amerika Serikat akibat meningkatnya ketegangan terkait konflik Iran yang sempat memicu kekhawatiran global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam suasana yang digambarkan hangat di awal pertemuan, Xi Jinping menyambut Trump dengan jabat tangan. Sementara itu, Trump juga menyebut Xi sebagai pemimpin yang hebat. Dalam suasana yang digambarkan hangat di awal pertemuan, Xi menyambut Trump dengan jabat tangan. Momen tersebut menjadi simbol pembuka dari dialog tingkat tinggi antara dua negara dengan pengaruh terbesar di dunia. Xi kemudian menyampaikan bahwa seluruh dunia sedang memperhatikan pertemuan ini dan menegaskan bahwa hubungan kedua negara berada pada titik penting di tengah perubahan besar dalam tatanan global. Ia menyinggung perlunya kedua negara menghindari konflik kekuatan besar atau Thucydides trap, serta mendorong terciptanya hubungan yang lebih stabil dan kooperatif. Menurut Xi, China dan Amerika Serikat sama-sama diuntungkan dari kerjasama dan dirugikan dari konfrontasi. Xi menyebut Amerika Serikat dan China seharusnya menjadi mitra, bukan rival. Sementara itu, Trump menanggapi dengan positif dan menyebut Xi sebagai pemimpin yang hebat. Ia mengapresiasi upacara penyambutan, termasuk kehadiran anak-anak yang menurutnya memberikan kesan mendalam. Dalam pernyataannya, Trump juga menegaskan harapan adanya kerjasama ekonomi yang lebih luas. Ia menyebut sejumlah pengusaha besar ikut serta dalam delegasinya dan menunjukkan minat terhadap peluang perdagangan dan investasi. Pertemuan ini diperkirakan membahas sejumlah isu strategis termasuk perdagangan, ekspor logam tanah jarang, sektor penerbangan, pertanian, energi, serta isu geopolitik seperti Iran. Amerika Serikat juga disebut mendorong perpanjangan penangguhan pembatasan ekspor yang sebelumnya disepakati dalam pembicaraan terakhir. Kunjungan ini merupakan lanjutan dari pertemuan kedua pemimpin di Busan, Korea Selatan pada Oktober lalu, ketika kedua negara sepakat menahan eskalasi perang tarif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam pertemuan yang berlangsung selama 2 jam, Xi Jinping menegaskan sikap terkait isu Taiwan dalam perundingan tertutup bersama dengan Trump. Xi juga menyebut masalah Taiwan menjadi faktor penting yang menentukan stabilitas hubungan antara China dan Amerika Serikat.
Berdasarkan ringkasan pertemuan yang dirilis media resmi Xinhua, Xi menyatakan bahwa hubungan Amerika Serikat dan China akan tetap stabil apabila isu Taiwan ditangani dengan baik. Namun, ia mengingatkan bahwa perbedaan pandangan terkait Taiwan dapat memicu bentrokan, bahkan konflik yang beresiko merusak hubungan kedua negara secara menyeluruh. Xi juga menegaskan bahwa Taiwan merupakan isu paling sensitif dalam hubungan antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia tersebut. Di tengah pembahasan yang tegang, Xi turut menyampaikan ucapan selamat menjelang peringatan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat. Ia menyatakan bahwa kepentingan bersama China dan Amerika Serikat jauh lebih besar dibandingkan perbedaan yang ada. Xi menekankan bahwa kerjasama akan memberikan keuntungan bagi kedua negara, sementara konfrontasi hanya akan membawa kerugian. Ia pun mendorong agar China dan Amerika Serikat membangun hubungan sebagai mitra, bukan rival, demi menjaga stabilitas global di tengah situasi dunia yang semakin kompleks. Pertemuan yang berlangsung sekitar 2 jam itu juga membahas isu perdagangan, Taiwan, dan berbagai persoalan strategis lain dalam hubungan bilateral kedua negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, setelah penyelesaian perundingan selama sekitar 2 jam di Beijing, Presiden China Xi Jinping ajak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengunjungi Temple of Heaven di Beijing. Kedua pemimpin terlihat berjalan bersama dan berbincang dalam suasana yang lebih santai setelah rangkaian pembahasan bilateral yang membahas isu strategis antara China dan Amerika Serikat. Dalam rekaman video, Xi terlihat menunjukkan beberapa bagian kawasan bersejarah tersebut kepada Trump sambil sesekali memberikan penjelasan dan isyarat tangan. Momen itu menjadi sorotan karena menampilkan suasana diplomatik yang lebih hangat di tengah pembahasan isu-isu sensitif kedua negara. Sebelumnya, Xi dan Trump melakukan pertemuan tertutup di Great Hall of the People yang membahas berbagai isu, termasuk perdagangan, Taiwan, logam tanah jarang atau rare earths, hingga situasi geopolitik seperti Iran. Kunjungan Trump ke China ini berlangsung pada 13 sampai 15 Mei dan menjadi kunjungan kenegaraan keduanya ke negara tersebut. Menurut laporan sejumlah media internasional, agenda hari kedua akan meliputi sesi foto bersama, jamuan teh, makan siang, serta pembahasan lanjutan terkait perdagangan, Taiwan, dan isu geopolitik lainnya. Setelah itu, Trump dijadwalkan kembali ke Amerika Serikat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping dilaporkan bertukar pandangan mengenai situasi Timur Tengah, krisis Ukraina, dan juga kondisi di semenanjung Korea dalam pertemuan bilateral di Beijing. Media resmi China Xinhua menyebut pembahasan tersebut menjadi bagian dari dialog kedua pemimpin, meski tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai isi percakapan. Sejumlah isu tersebut selama ini menjadi sumber ketegangan dalam hubungan antara Washington dan Beijing, termasuk perang di Iran, konflik Ukraina, serta hubungan dengan Korea Utara. Dalam pertemuan itu, Trump dan Xi juga disebut sepakat untuk saling mendukung penyelenggaraan forum internasional besar tahun ini. China akan menjadi tuan rumah pertemuan pemimpin ekonomi APEC di Shenzhen dekat Hong Kong. Sementara Amerika Serikat akan menyelenggarakan KTT G20 di Florida. Pertemuan kedua pemimpin dinilai menjadi momen penting untuk menjaga stabilitas hubungan dua negara di tengah memanasnya situasi global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, misi diplomasi Donald Trump di Beijing, Tiongkok. Informasinya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia Sepekan. Pemirsa, Sorotan Dunia Sepekan hadir menemani Anda dan masih bersama saya, Deo Manik.
Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengunjungi Beijing pada Rabu ini untuk menemui pemimpin Tiongkok Xi Jinping. Kedua pemimpin negara tersebut akan membahas krisis perang, isu perdagangan, serta perkembangan teknologi dunia. Presiden Donald Trump mendarat di Beijing saat popularitasnya di dalam negeri tertekan akibat dampak perang di Iran. Konflik tersebut telah memicu lonjakan harga energi global dan mengguncang stabilitas pasar dunia. Dalam pertemuan kenegaraan ini, Trump akan membahas secara khusus terkait krisis Iran bersama Presiden Xi Jinping. Sebelumnya, Trump menyatakan kekecewaannya terhadap Tiongkok yang dinilai belum menggunakan hubungan ekonomi kuatnya untuk menekan Iran. Amerika Serikat berharap Tiongkok dapat mendesak otoritas Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz guna menstabilkan harga minyak dunia. Selain isu perang, Trump membawa sejumlah direktur perusahaan besar untuk merundingkan urusan perdagangan. Kedua negara berupaya memperpanjang kesepakatan gencatan senjata dagang yang telah berlangsung sejak musim gugur lalu, guna menghindari pengenaan tarif tinggi yang saling merugikan. Kedua pemimpin juga akan membicarakan topik sensitif terkait rencana penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan. Pihak Tiongkok secara tegas menolak rencana tersebut, meskipun Gedung Putih telah memberikan persetujuan pada kesepakatan tersebut. Pertemuan ini diharapkan dapat memberi kepastian di tengah ketegangan geopolitik dan ekonomi yang terjadi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah Cina menyatakan keprihatinan mendalam atas serangan terhadap infrastruktur minyak di Uni Emirat Arab dan insiden di Selat Hormuz. Pemirsa, Beijing mendesak agar segera dilakukan gencatan senjata menyeluruh untuk mencegah meluasnya konflik di kawasan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lin Jian, dalam konferensi pers di Beijing pada Kamis waktu setempat, menyampaikan keprihatinan mendalam terkait serangan yang menargetkan infrastruktur minyak di Fujairah dan kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Lin Jian menegaskan, Cina selalu mendorong agar kedaulatan, keamanan, dan integritas teritorial negara-negara Teluk dihormati. Ia juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap warga sipil dan target non-militer. Sebelumnya, otoritas Uni Emirat Arab melaporkan 3 orang terluka dan terjadi kebakaran di kawasan industri minyak Fujairah akibat dugaan serangan drone yang disebut berasal dari Iran. Otoritas juga melaporkan adanya upaya serangan drone terhadap kapal tanker nasional milik ADNOC saat melintasi Selat Hormuz. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Militer Israel kembali melancarkan serangan udara ke Lebanon Selatan saat kesepakatan gencatan senjata masih berlaku. Pemirsa, serangan ini memicu kekhawatiran akan memanasnya konflik di kawasan tersebut. Rekaman video dari wilayah Jarjoa di Lebanon Selatan menunjukkan detik-detik sebuah rudal menghantam kawasan permukiman, disusul asap tebal yang membumbung dari sejumlah titik serangan. Tim penyelamat dan petugas darurat terlihat bergegas menuju lokasi serangan untuk melakukan evakuasi dan penanganan pasca serangan. Media lokal melaporkan, pesawat tempur Israel melancarkan 2 gelombang serangan udara yang menghancurkan sebuah rumah di kota Jarjoa. Sebelum serangan terjadi, militer Israel sempat mengeluarkan peringatan kepada warga di Deir Ez-Zahrani, Jarjoa, dan Jazine dengan menyebut bahwa operasi militer akan dilakukan, menyusul dugaan pelanggaran gencatan senjata oleh militer Hezbollah. Di tengah memanasnya situasi, Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan jumlah korban tewas akibat konflik yang berlangsung sejak Maret telah mencapai ribuan orang, dengan ribuan lainnya mengalami luka-luka. Israel dikabarkan berencana membentuk zona keamanan di wilayah Lebanon Selatan hingga Sungai Litani, yang mencakup sekitar 10% wilayah Lebanon. Hingga saat ini, ketegangan di perbatasan Israel dan Lebanon masih terus berlangsung. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan Moskow akan terus memperkuat pasukan nuklir strategisnya. Hal tersebut disampaikan Putin saat menghadiri peringatan 80 tahun Moscow Institute of Thermal Engineering pada Rabu 13 Mei 2026 waktu setempat. Rekaman video menunjukkan Putin menyampaikan pidato serta menyerahkan medali Order for Valiant Labor kepada Wakil Direktur Utama dan Kepala Desainer Yuri Solomonov. Dalam pidatonya di hadapan staf Moscow Institute of Thermal Engineering, Presiden Vladimir Putin menyatakan Rusia akan melanjutkan pengembangan kekuatan nuklir strategis nasional. Putin menegaskan Rusia tengah menciptakan kompleks rudal dengan daya tempur lebih besar
yang disebut mampu menembus seluruh sistem pertahanan anti-rudal modern maupun masa depan. Putin mengibaratkan perjalanan Rusia tidak selalu mudah, namun menurutnya seluruh pihak harus mampu melewati tantangan demi mencapai hasil terbaik bagi Rusia. Будем, безусловно, и дальше модернизировать и развивать стратегические ядерные силы, создавать ракетные комплексы, обладающие повышенной боевой мощью, способные преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны. Отмечу, что вы принимаете самое активное участие в решении этих жизненно важных задач. Разрабатываете сразу несколько перспективных опытно-конструкторских тем. Pernyataan ini disampaikan sehari setelah Putin mengonfirmasi bahwa sistem rudal Sarmat akan mulai dikerahkan pada akhir tahun ini. Putin menyebut Sarmat sebagai sistem rudal terkuat di dunia dengan kekuatan 4 kali lebih besar dibandingkan rudal barat. Rudal tersebut diklaim memiliki jangkauan hingga 35.000 km. Moscow Institute of Thermal Engineering sendiri merupakan lembaga riset dan rekayasa yang berdiri sejak tahun 1946. Lembaga ini dikenal berfokus pada pengembangan rudal dan roket, termasuk sejumlah proyek sipil di Rusia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa dukungan senjata dan kekuatan militer masih menjadi cara paling efektif untuk menghentikan Rusia. Meski demikian, Ukraina disebut tetap membuka jalur diplomasi dalam upaya mengakhiri konflik. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyampaikan pernyataan tersebut saat menggelar konferensi pers bersama dengan Presiden Rumania, Nicolae dan juga Bucharest pada Rabu waktu setempat. Dalam pernyataannya, Zelensky menegaskan bahwa meski Ukraina tidak meninggalkan upaya diplomasi, dukungan militer dan senjata jarak jauh terbukti menjadi alat paling efektif untuk menekan Rusia. Zelensky menyebut program prioritas Ukraine Recruitment List atau PRO menjadi bagian penting dalam meningkatkan tekanan terhadap Moskow. Ia juga mendorong negara-negara mitra untuk bergabung dalam koalisi anti-rudal guna memperkuat pertahanan Ukraina. Dalam pidatonya di KTT Bucharest 9 atau B9 yang juga merupakan forum negara-negara sayap timur NATO, Zelensky meminta agar negara-negara dalam koalisi of the willing menyiapkan jaminan keamanan yang lebih realistis bagi Ukraina. Zelensky juga menyatakan berharap paket dukungan keuangan senilai 90 miliar euro dapat direalisasikan paling lambat awal Juni mendatang. Menurutnya, dukungan terhadap Ukraina sangat penting karena menjadi garis pertahanan utama dalam menghadang langkah Rusia. These are the basic elements of our common security, making sure Russia is stopped from waging war against all of us together and against each of us individually. And we have already done a lot to contain Russia and to show it that war will never again bring victory or avoid devastating consequences for the aggressor itself. Selain itu, Zelensky juga kembali mendorong keanggotaan Ukraina di Uni Eropa dan menegaskan bahwa seluruh persiapan untuk tahap awal proses tersebut telah siap. KTT Bucharest 9 yang juga berakhir pada hari Rabu juga menyatakan bahwa Rusia masih menjadi ancaman paling besar dan jangka panjang bagi aliansi NATO. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, warga Palestina memadati kota Ramallah untuk memperingati 78 tahun Nakbah Palestina Selasa waktu setempat. Peringatan serupa juga digelar di sejumlah wilayah Palestina lainnya. Massa terlihat melakukan long march di kota Ramallah dengan membawa bendera Palestina serta spanduk bertuliskan pesan peringatan. Nakbah adalah luka yang berdarah. Sejumlah peserta juga membawa simbol kunci yang merujuk pada hak kembali ke tanah asal mereka. Nakbah merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut peristiwa tahun 1948 saat ratusan ribu warga Palestina terpaksa mengungsi setelah berdirinya negara Israel. Peristiwa ini setiap tahun diperingati sebagai simbol perjuangan hak kembali rakyat Palestina. Ketua Komite Tinggi Peringatan Nakbah Mohamed Alian menyatakan, peringatan ini menegaskan komitmen rakyat Palestina terhadap hak kembali dan kelanjutan perjuangan mereka. Warga lokal menyatakan generasi muda Palestina tidak akan melupakan sejarah tersebut dan akan terus mewariskan narasi perjuangan kepada generasi berikutnya. Selain di Ramallah, peringatan serupa juga digelar di sejumlah wilayah lain seperti Nablus, Tulkarm, Salfit, dan Tubas, serta di Gaza, dengan berbagai kegiatan komemorasi. Peringatan Nakbah digelar setiap tahun pada 15 Mei sebagai pengingat peristiwa tahun 1948 tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Kita lanjut informasi dari seorang pria bersenjata laras panjang yang melepaskan tembakan secara membabi buta ke arah pengendara di Jalan Sibuk Naked Boston, Amerika Serikat. Pemirsa, aksi ini melukai 2 orang. Insiden terjadi pada Senin siang di Cambridge, kawasan yang berdekatan dengan Universitas Harvard dan Massachusetts Institute of Technology. Polisi menyebut pelaku yang diidentifikasi sebagai Tyler Brown berusia 46 tahun menembakkan lebih dari 60 peluru ke arah mobil-mobil yang melintas. Beberapa kendaraan terkena tembakan termasuk satu mobil patroli kepolisian negara bagian. Aksi penembakan berakhir setelah seorang polisi negara bagian dan mantan marinir memberanikan diri mendatangi pelaku dan melepaskan tembakan balas. Pelaku dilaporkan mengalami luka tembak di bagian tangan dan kaki. Otoritas menyatakan tidak ada hubungan antara pelaku dan para korban. Pelaku kini terancam dakwaan penyerangan bersenjata dengan niat membunuh serta pelanggaran kepemilikan senjata api. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Indonesia dan Singapura sepakat memperkuat kolaborasi energi di tengah tantangan global yang kian kompleks. Kedua negara juga menegaskan pentingnya menjaga persatuan dengan sentralitas ASEAN. Indonesia dan Singapura memperkuat komitmen kerjasama di sektor energi, sekaligus menegaskan pentingnya menjaga sentralitas dan persatuan ASEAN di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global. Hal itu disampaikan dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan di Jakarta Selasa 12 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara membahas perdagangan listrik lintas batas, investasi energi berkelanjutan, hingga penguatan kerjasama ekonomi di berbagai sektor seperti agribisnis dan teknologi industri. Sugiono mengatakan Indonesia dan Singapura memiliki pandangan yang sama terkait pentingnya menjaga stabilitas kawasan serta mengantisipasi dampak konflik global terhadap ketahanan energi dan rantai pasok dunia. We're talking about cross-border electricity trade and energy development and investment that we are hoping to be the largest electricity project. We reaffirm our shared commitment to ASEAN centrality, unity and centrality, especially in this turbulent time. And we share the view of our concern on the regional and global matter, especially situation in the Middle East that affects directly our energy security and, of course, supply chains. Sementara itu, Vivian Balakrishnan menilai Indonesia memiliki potensi besar di sektor energi terbarukan, seperti tenaga surya, panas bumi, dan hidroelektrik yang dapat bersinergi dengan kekuatan Singapura di bidang teknologi dan pembiayaan infrastruktur. Ia juga menyoroti pentingnya pengembangan ASEAN Power Grid sebagai langkah konkret memperkuat sentralitas ASEAN sekaligus mendukung target net zero emission di kawasan. Indonesia's economic development, Indonesia's plentiful energy potential, in fact, will also complement Singapore's role as a regional hub for technology and for infrastructure financing. And again, this will be another very meaningful way of synergy between our two countries. I see Indonesia as a superpower in energy. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Luar Negeri Singapura Vivian mengusulkan pembaruan kerjasama segitiga ekonomi Indonesia, Malaysia, Singapura atau SIJORI. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat investasi, konektivitas, serta pengembangan ekonomi digital dan hijau di kawasan. Singapura mengusulkan pembaruan kerjasama segitiga ekonomi Indonesia, Malaysia, Singapura atau SIJORI guna mendorong pertumbuhan kawasan.
Langkah ini difokuskan pada penguatan investasi, konektivitas, serta pengembangan ekonomi digital dan hijau. Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan mengatakan, kerjasama tersebut dapat diperkuat melalui pengembangan proyek strategis seperti Nongsa Digital Park di Batam dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah. Selain itu, peluang investasi juga diarahkan pada sektor transportasi, infrastruktur digital, dan energi. We're also looking for opportunities for Singapore and Indonesia to work more closely with Malaysia. So for instance, towards renewing the Singapore-Johor Rail Island, we used to call this Sejori. We have bilateral projects like the Nongsa Digital Park in Batam, the Kendal Industrial Park in Central Java. These projects have continued to flourish, and we are also seeing good prospects for further growth, especially in the digital and green economy. This is a partnership which I believe can deliver tremendous benefits to all three countries. Indonesia has got vast potential in the energy space, solar, geothermal, hydroelectric. In fact, I see Indonesia as a superpower in energy. We believe that Indonesia's economic development, Indonesia's plentiful energy potential, in fact, will also complement Singapore's role as a regional hub for technology and for infrastructure financing. And again, this will be another very meaningful way of synergy between our two countries. Indonesia dan Singapura juga sepakat memperluas kolaborasi di bidang agribisnis, teknologi, serta kawasan industri berkelanjutan. Kedua negara menilai sinergi bersama Malaysia akan memperkuat integrasi ekonomi ASEAN, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja di kawasan. On industrial cooperation, we will build on the success of Batam, Bintan Karimun, and Kendal Industrial Park, and explore the expansion of joint sustainable industrial zones. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Prabowo Subianto dorong stabilitas dan rekonsiliasi Asia Tenggara. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia Sepekan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendorong penguatan stabilitas dan juga rekonsiliasi kawasan Asia Tenggara dalam konferensi tingkat tinggi ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina. Dalam berbagai sisi pertemuan, termasuk retreat para pemimpin ASEAN, isu situasi Myanmar hingga pentingnya penyelesaian konflik melalui dialog menjadi perhatian utama. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam keterangan persnya menyampaikan bahwa para pemimpin ASEAN membahas perkembangan terbaru di Myanmar pasca pelaksanaan pemilu dan pembentukan pemerintahan baru di negara tersebut. Indonesia, kata Menlu Sugiono, sejak awal menegaskan pentingnya proses politik yang inklusif dan berorientasi pada perdamaian. Selain itu, Indonesia juga menekankan pentingnya implementasi 5-Point Consensus ASEAN sebagai pijakan utama dalam penyelesaian krisis Myanmar. Dalam pembahasan tersebut, para pemimpin ASEAN turut menyoroti sejumlah perkembangan positif yang dilakukan pemerintahan baru Myanmar yang dinilai sebagai progres yang perlu diapresiasi oleh negara-negara ASEAN. Menlu Sugiono menambahkan bahwa perkembangan tersebut menjadi bagian dari upaya memenuhi komitmen dalam 5-Point Consensus ASEAN. Karena itu, para pemimpin ASEAN juga membahas langkah-langkah terukur yang dapat dilakukan untuk terus mendorong perbaikan situasi di Myanmar. Pemilu, ada beberapa gestur positif yang dinilai juga perlu diapresiasi yang dilakukan oleh pemerintah baru, yaitu diantaranya pembebasan kalau angka yang disebut oleh pihak Myanmar sekitar 6.000 lebih tahanan politik, kemudian juga perubahan status tahanan dari Aung San Suu Kyi,
Saya kira ini merupakan suatu progres dalam rangka memenuhi 5-point konsensus yang menjadi kewajiban. Ini yang kemudian dibahas, kemudian langkah-langkah terukur apa yang perlu dilakukan oleh negara-negara ASEAN dalam menyikapi progres yang terjadi di Myanmar ini. Pada intinya semua berpendapat, sepaham bahwa sebagai satu keluarga dalam sebuah kawasan ASEAN, negara-negara anggota harus terus memberikan perhatiannya, concernnya, dan terus mengengage Myanmar untuk bisa menemukan jalan yang mereka tentukan sendiri dalam rangka memperbaiki situasi negaranya. Selain isu Myanmar, Presiden Prabowo juga turut menyampaikan pandangannya terkait pentingnya rekonsiliasi dan dialog dalam menyikapi berbagai persoalan perbatasan di kawasan, termasuk ketegangan antara Thailand dan Kamboja. Presiden Prabowo menurut Menlu Sugiono menekankan bahwa persoalan perbatasan sebaiknya dikelola melalui pendekatan dialog, negosiasi, dan kerjasama yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pendekatan tersebut menurut Menlu Sugiono juga menjadi prinsip yang selama ini dijalankan Indonesia dalam mengelola berbagai persoalan kawasan. Dari Cebu, Filipina, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra resmi dibebaskan dari penjara di Bangkok. Thaksin Shinawatra telah menjalani 8 bulan masa hukuman dalam kasus terkait korupsi yang menjeratnya. Thaksin Shinawatra dilaporkan meninggalkan penjara di Bangkok pada Senin waktu setempat. Setelah menjalani sebagian dari masa hukuman 1 tahun penjara atas kasus yang berkaitan dengan korupsi. Tokoh politik yang pernah memimpin Thailand pada awal abad ke-21 ini dikenal sebagai sosok yang memiliki pengaruh besar, namun juga memicu perpecahan politik di Thailand selama bertahun-tahun. Sebelumnya, Thaksin kembali ke Thailand pada 2025 lalu, setelah lama menjalani pengasingan di luar negeri untuk menghadapi proses hukum yang menjeratnya. Pembebasan Thaksin menjadi sorotan publik dan politik Thailand, mengingat pengaruh besar keluarga Shinawatra dalam peta politik negara tersebut. Sejumlah pengamat menilai, kembali bebasnya Thaksin dapat memberikan dampak politik baru di tengah dinamika politik Thailand yang masih berkembang. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Thaksin Shinawatra terkait langkah politik selanjutnya pasca dibebaskan dari penjara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Rumah Sakit Redbone University Medical Center di Nijmegen, Belanda mengkarantina 12 pegawainya selama 6 minggu setelah diduga terpapar virus hantavirus dari seorang pasien. Pihak rumah sakit menyatakan langkah ini diambil sebagai tindakan pencegahan setelah sampel darah dan urin pasien yang terinfeksi diduga tidak ditangani sesuai prosedur keamanan yang ketat. Menurut otoritas rumah sakit, sampel tersebut seharusnya diproses dengan standar penanganan khusus karena beresiko menular. Pasien tersebut merupakan salah satu dari 3 orang yang dievakuasi dari kapal pesiar Hondius yang diduga terpapar virus. Meskipun demikian, pihak rumah sakit menyatakan resiko infeksi sangat rendah dan layanan perawatan pasien lainnya tetap berjalan tanpa gangguan. Sementara itu, sejumlah penumpang kapal telah dipulangkan ke negara asal masing-masing dengan beberapa di antaranya dilaporkan terkonfirmasi positif hantavirus. Hingga kini otoritas kesehatan setempat masih melakukan pemantauan ketat terhadap potensi penyebaran, namun menegaskan situasi ini tidak berkaitan dengan wabah baru seperti COVID-19. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO kini telah mengkonfirmasi total 9 kasus penularan hantavirus, meningkat 2 kasus dari hari sebelumnya. Virus ini diketahui dapat berakibat fatal meskipun biasanya tidak menular dengan mudah antar manusia, kecuali dalam kasus kontak dekat yang sangat langka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Penumpang kapal pesiar MV Hondius yang terdampak wabah hantavirus mulai dievakuasi dari Kepulauan Kanari, Spanyol. 1 penumpang asal Amerika Serikat dilaporkan positif hantavirus tanpa gejala, sementara seorang penumpang Prancis mengalami gejala saat penerbangan evakuasi. Pesawat militer dan pemerintah digunakan untuk memulangkan penumpang ke berbagai negara.
Otoritas Kesehatan Amerika Serikat menyatakan 1 dari 17 penumpang yang dievakuasi dinyatakan positif hantavirus, namun belum menunjukkan gejala. Setelah tiba di Amerika Serikat, para penumpang akan menjalani pemantauan dan karantina di University of Nebraska Medical Center. Rumah sakit tersebut memiliki fasilitas khusus penanganan penyakit menular yang sebelumnya digunakan untuk pasien COVID-19 dan Ebola. Sementara itu, 5 penumpang asal Prancis diterbangkan ke Paris dengan pengawalan ketat. 1 penumpang dilaporkan mengalami gejala selama penerbangan dan seluruh penumpang langsung diisolasi untuk menjalani pemeriksaan. Sebelum evakuasi, seluruh penumpang MV Hondius dikawal petugas mengenakan alat pelindung lengkap dan masker pernapasan. We have been repeating the same answer many times. This is not another COVID, and the risk to the public is low. Hingga kini, sedikitnya 5 penumpang yang sebelumnya turun dari kapal dinyatakan terinfeksi hantavirus. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, krisis layanan kesehatan di wilayah Timur Republik Demokratik Kongo semakin memburuk setelah penghentian pendanaan dari Bank Dunia di kawasan tersebut. Kondisi ini menyebabkan rumah sakit menghadapi kenaikan biaya layanan, kekurangan obat-obatan, serta berkurangnya sumber daya medis. Krisis kesehatan di wilayah Timur Republik Demokratik Kongo semakin memburuk setelah penghentian dana dari Bank Dunia. Kondisi ini membuat rumah sakit kekurangan obat, menaikkan biaya pelayanan, dan memperburuk akses kesehatan masyarakat. Organisasi Doctors Without Borders (MSF) rumah sakit di beberapa wilayah masih memberikan pelayanan gratis, namun kebutuhan kesehatan meningkat tajam setelah sejumlah pihak pendukung menarik diri. Di Minova, Provinsi South Kivu, tenaga medis masih melayani pasien di tengah keterbatasan fasilitas, namun pasien melaporkan kesulitan mendapatkan makanan dan pengobatan, bahkan untuk perawatan dasar. Keterbatasan obat, vaksin, dan suplai gizi terjadi di banyak wilayah South Kivu, termasuk kekosongan vaksin campak meski terjadi wabah. Sebagian rumah sakit kini memberlakukan biaya layanan yang sulit dijangkau oleh warga miskin, termasuk operasi sesar dan perawatan bayi prematur. MSF memperingatkan resiko krisis kesehatan yang lebih parah jika kondisi ini terus berlanjut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Hamparan bunga verbena berwarna ungu yang mekar di wilayah Laibin, China Selatan menarik perhatian puluhan wisatawan yang datang untuk menikmati pemandangan alam yang disebut bak lukisan hidup. Pemandangan indah lautan bunga verbena berwarna ungu membentang luas di perbukitan Xinjiang County di kota Laibin. Hamparan bunga yang mekar di awal musim panas itu terlihat menyelimuti perbukitan dan menciptakan pemandangan menawan yang menarik wisatawan dan pecinta fotografi. Sejumlah pengunjung terlihat berjalan menyusuri jalur taman, sementara yang lain mengabadikan momen dengan berfoto di tengah lautan bunga. Kawasan yang dikenal dengan nama Lavender Manor atau Xinjiang Lavender Park ini menjadi salah satu destinasi favorit saat musim bunga mekar di Guangxi. Pengunjung mengaku terpesona dengan keindahan pemandangan dan menilai tempat tersebut menjadi lokasi yang tepat untuk menikmati alam dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Bunga verbena di wilayah ini diketahui tumbuh subur berkat suhu hangat di bulan Mei, dengan musim mekar diperkirakan mencapai puncak pada Juni mendatang. Keindahan lautan bunga ungu di Cina Selatan ini kini menjadi daya tarik wisata musiman sekaligus memberikan suasana alam yang menenangkan bagi para pengunjung. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seekor kerbau albino berwarna merah muda menjadi perhatian warga di Narayangan, Bangladesh. Menjelang perayaan Idul Adha, kerbau ini juga dijuluki Donald Trump karena memiliki rambut pirang yang dianggap mirip dengan Presiden Amerika Serikat tersebut. Rekaman video pada Rabu 13 Mei 2026 menunjukkan seekor kerbau albino berwarna merah muda menjadi pusat perhatian di peternakan Rabea Agro Farm, kawasan Paikpara, Narayangan, Bangladesh. Kerbau berusia 3,5 tahun itu memiliki bobot sekitar 700 kg. Hewan tersebut terlihat dikerumuni pengunjung yang datang untuk melihat dan mengabadikan momen bersamanya. Pemilik peternakan, Ziauddin, mengatakan kerbau itu dibeli dari pasar ternak di Rojsasi sekitar 10 bulan yang lalu. আসলে এটা 10 মাস আগে আমি রাজশাহী সিটি হাট থেকে সংগ্রহ করছি এবং তখন থেকে এখন অবধি আমার ফার্মে আছে। আর এটার নামটা দেওয়া হচ্ছে আমার ছোট ভাই আদর করে সব করে মজা করে ওর নামটা দিয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্প। আর নামটা দেওয়ার পিছনে মূল কারণ হচ্ছে ওর চুলগুলা।
আর চুলগুলা এটা একটা অ্যালবিনো বিরল প্রজাতির মহিষ। এই মহিষগুলা দেখতে গোলাপি রঙের হয় এবং এটা একটু এক্সেপশনাল ওর চুলের কারণে, এবং এই চুলের কারণে ওর এই নামটা দেওয়া হয়েছে। Penampilan unik dengan rambut berwarna pirang dan kulit merah muda membuat banyak orang menilai kerbau itu mirip dengan Donald Trump. Para pengunjung mengaku datang karena penasaran. Mereka menyebut rambut dan mata kerbau itu terlihat mirip dengan sosok Donald Trump, sehingga menjadi perbincangan luas di Bangladesh. Popularitas kerbau tersebut membuat peternakan menjadi tempat wisata dadakan menjelang Idul Adha. Sejumlah keluarga dan pecinta hewan terus berdatangan untuk melihat langsung hewan langka tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 58 biksu peserta Indonesia Walk for Peace 2026 tiba di Banyuwangi setelah menempuh perjalanan panjang dari Thailand menuju Indonesia dalam rangkaian tudong menuju Candi Borobudur memperingati perayaan Waisak 2026. Kedatangan para biksu di Banyuwangi disambut hangat oleh warga dari berbagai latar belakang agama yang berbaris di sepanjang jalan untuk memberikan dukungan makanan dan minuman. Setelah memasuki kawasan desa, para biksu beristirahat dan menggelar doa bersama masyarakat sebelum melanjutkan perjalanan menuju Vihara Jaya Manggala di Gambiran. Kegiatan ini dinilai bukan sekedar perjalanan fisik, namun juga membawa pesan moral tentang perdamaian, kesabaran, dan toleransi antar umat beragama. Tudong internasional ini diikuti para biksu dari Thailand, Laos, Myanmar, Malaysia, dan Indonesia dengan menempuh perjalanan sekitar 666 km dari Bali menuju Borobudur Temple. Selama perjalanan, para biksu berjalan kaki sekitar 30 hingga 40 km setiap hari, sambil menjalani kehidupan sederhana dan menjaga nilai-nilai spiritual. Kegiatan yang mengusung tema Dharma Maintains World Peace ini juga menjadi simbol toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Para biksu dijadwalkan tiba di Borobudur Temple pada akhir Mei untuk mengikuti puncak perayaan Hari Raya Waisak. Perjalanan Tudong IWFP 2026 ini diharapkan menjadi pesan damai bagi dunia, sekaligus memperkuat semangat toleransi dan persaudaraan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Sorotan Dunia sepekan hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Dewi Mani pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.